UAS Pangaribuan, saya Jaspar Sidua Jaspar Manurung ingin membahas kamu adalah surat Kristus. Kalau kita lihat spanduk di gereja ini aman, ya, memperingati 125 tahun setting HKBP. Ya. Luar biasa orang. Nah, gua tuh orang Batak zaman dulu, ya, setelah sekian puluh, berarti kalau dilihat dari sisi 125 tahun, bisa dikatakan bahwa inilah mungkin cikal bakal bagaimana orang Batak sampai ke seluruh hutan, ya, ke hutan-hutan. Karena orang pertamanya Nomensen dan kawan-kawan jumlahnya terbatas. Tanah Batak luas. Bagaimana sampai kalau kita lihat sekarang, ya, sampai di suatu kampung yang terpencil, yang di pegunungan, gereja ada. Tentu ini buah dari 125 tahun sending HKBP oleh orang Batak sendiri. Mungkin Amang yang sudah berumur 84 tahun, mau 84 tahun ini, mungkin bisa melihat latar belakang atau bagaimana melihat kok kenapa bisa sampai ke puncak-puncak gunung, ya, firman Tuhan itu sampai. Kira-kira inilah 125 tahun di mana temanya adalah kamu adalah surat Kristus yang diambil dari 2 Korintus 3 ayat 3. Jadi 2 Korintus 3 itu menjelaskan kita dibaca. Ya, saya coba baca dulu 2 Korintus 3 ayat 3. Nah. 2 Korintus 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ini memang ayat ini kan perlu diterjemahkan dengan bahasa bumi, ya. Ya. Yang bahasa yang bisa dimengerti oleh orang biasa. Ya. Kalau kita bicara soal surat, Ya. itu ada 2 objek. Ya. Ada surat, ada orang yang membacanya. Ya, ada surat, ada orang yang membacanya, ada orang yang mengirimnya, menulisnya. Nah, Ya, jadi itu dulu. Nah, ya. surat itu 2 objek. 2 objek. Satu Suratnya, surat, satu yang membacanya. yang membaca. Oke. Nah, sekarang siapa suratnya? Nah, Siapa yang membacanya? siapa yang bacanya? Ya. Nah, jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa awam, Ya. saya catat surat Kristus seperti ini. Surat Kristus ditulis dengan Kristus sebagai isi untuk menyampaikan dan menyatakan Kristus, ya, untuk menyatakan dan menyampaikan Kristus. Semua orang yang percaya kepada Kristus seharusnya adalah surat Kristus yang hidup, agar orang lain boleh membaca dan mengenal Kristus yang ada dalam hati mereka. Nah, boleh membaca. Ini cukup menarik. Ya, kita kan tubuh. Ya. Surat boleh membaca. Bagaimana orang lain membaca bahwa apa yang terlihat di orang itu adalah surat Kristus? Ya. Jadi pernah saya pengalaman naik angkot. Iya. Dari Jalan Martarinata dekat Taman Pramuka. Iya. Kurang lebih jam 6:30 malam. Iya. Angkotnya penumpangnya hanya 1. Iya. Dan dengan demikian saya duduk di samping supir. Oh, iya. Nah, jadi sudah agak malam,
Jadi muka sebetulnya sudah nggak begitu jelas lagi. Ya. Sesudah berjalan kurang 5 menit, mulailah kita berbicara. Saya tanya itu supir dari mana? Ya. Tanya dari Majalengka. Ya. Dan dia narik aku ke Bandung untuk cari nafkah. Ya. Terus dia balik bertanya, Bapak orang gereja ya? Oh. Ya. Bapak orang gereja ya? Tahu dari mana? Ya. Aku bawa saya orang gereja. Ya. Orang gereja itu kelihatan Pak. Oh. Kelihatan dari mukanya. Kelihatan dari mukanya. Jadi si supir itu yang membaca, ya saya jadi surat. Iya. Ya. Kelihatan Pak dari mukanya. Jadi bukan saya yang orang gereja, bilang Bapak orang gereja ya. Oke. Berarti ini artinya ketika kita membawa kesejukan di sekitar kita, kedamaian di sekitar kita, dan orang lain membaca demikian, orang lain membaca demikian, ada roh yang terpancar dari wajahnya. Ini bisa konfirmasi apakah kita menjadi surat Kristus apa tidak. Ya. Jadi si angka itu kemarin orang gereja itu pakaiannya bagus-bagus bukan seperti itu. Ya. Jadi dari omongan kita, tindakan kecil apa yang kita berikan, respon kita terhadap jawaban apa yang dia tanya, itu bisa dibaca orang bahwa kamu adalah surat Kristus. Nah, ada juga ini di ayat yang lain disebut terbuka, ya. Ini di ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan yang dibaca oleh semua orang. Ya. Itu di ayat 2-nya kelihatan itu. Jadi orang percaya itu pengikut Kristus itu terdiri dari surat teman. Iya. Ya, baik dari cara mereka berbicara, dari cara mereka bersikap, ya, itu jadi wajah dari surat. Nah, persoalan sekarang bagaimana kita supaya bisa menjadi surat Kristus. Nah, ini mungkin juga di ayat tadi 2 Korintus 3 dimulai suatu pertanyaan, ya. Jadi kalau perikopnya kan pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Kita adalah bagian dari pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Tapi ada suatu pertanyaan, adakah kami memulai lagi memujikan diri kami? Jadi Paulus tentang memuji diri, ya. Adakah kami dalam tanda tanya ini mulai lagi memujikan diri kami? Nah, ini dimulai surat Kristus ini dimulai dengan kata-kata itu. Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Baru masuk di ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan dibaca oleh semua kamu. Berarti kita sebagai surat Kristus tadi harus menjadi pujian atau menjadi bisa dibaca orang. Bisakah dikatakan kamu adalah surat Kristus yang terbuka? Jadi menurut pengertian saya, kita tidak boleh memuji diri. Kita jangan mengakui surat Kristus, biar orang lain mengatakan itu. Ya. Mereka yang dibaca, kita ini siapa? Dan ketika kita memuji diri, jangan-jangan itu mulai dimanfaatkan oleh katakanlah iblis agar kita sudah tidak lagi menjadi surat Kristus. Itu apa yang memuji diri ini? Jadi kalau adakah kami mulai lagi memuji diri, berarti saya sudah mencari kemuliaan. Oh, ya. Dan kemuliaan itu bukan hak kita, itu adalah hak Tuhan sendiri. Ya. Jangan curi kemuliaan itu. Dan kalau sudah terjadi pemujian diri, itu berarti sudah kita mengarah kepada kesombongan.
dan Tuhan benci dengan semua. Ya. Jadi kalau saya tangkap kenapa tema 125 tahun ini kamu adalah surat Kristus, seperti ada pesan mengingatkan kembali ke kita bahwa sending, penginjilan, pekabaran Injil itu harus diambil atau terlibat semua orang pengikut Kristus dan berperilaku dan membawakan diri sebagai surat Kristus. Kira-kira bisa nggak disimpulkan demikian? Jadi gereja itu bisa berkembang itu karena memang orang sudah membaca, ya, seperti surat Ambo tadi, bahwa orang Kristen itu orang baik semuanya. Ya. Dari cara hidup mereka, dari cara bersikap, cara mereka menyayangi, mengasihi orang, tidak ada kebencian. Ya. Begitu kita ketemu, perasaan yang ada adalah perasaan hidup dan sejahtera. Maka gereja itu di mana-mana bisa bertumbuh karena memang jemaatnya adalah orang-orang baik. Ya, puji Tuhan, artinya kita harus sadar, ya, apalagi kita di luar tanah kelahiran, ya, kita harus sadar bagaimana kita menjadi surat Kristus, seperti ada pesan itu menjadi surat Kristus otomatis membawa damai sejahtera, otomatis kita harus membawa kebaikan, otomatis kita harus membawa kasih. Kita perlu juga ini awas. Ya, kita sudah tahu dari surat Kristus, kamu adalah surat Kristus atau perintah. Tapi menjadi penting bagaimana kita sampai ke pesan ini, ke tema ini menjadi surat Kristus. Jadi saya akan sampaikan, ada yang menulis. Ya, ada yang menulis. Ada surat itu kan ada yang menulis. Ya. Nah sekarang bagaimana menulis surat Kristus? Ya, bagaimana menulis surat Kristus? Nah, dalam bahasa lain bagaimana supaya kita menjadi surat Kristus? Iya, bagaimana? How? Iya. Tentu Kristus harus masuk kepada kita. Dia harus masuk kepada kita. Oke. Harus masuk kepada kita. Masuk. Nah, caranya masuk bagaimana? Iya. Itu kan persoalannya. Cara Kristus masuk ke kita supaya kita diisi dengan Kristus. Iya. Tentu kita harus melaksanakan firman-Nya. Melaksanakan firman-Nya. Sekarang firman yang mana? Firman yang mana? Tentu firman itu bisa kita dapat di Kolose 3 ayat 17. Iya. Ya. Kolose 3 ayat 17. Nah, terus poinnya kira-kira kalau saya baca ini Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukanlah perkataan, perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kira-kira menjalankan apapun yang kita perbuat, kita melakukan sambil mengucap syukur? Gimana itu? Jadi contohnya kalau kita mau tidur, ya, orang bilang sebelum tidur baiknya berdoa, ya, atau menyanyikan nyanyian pujian, ya. Tapi sebetulnya yang penting bukan berdoanya, bukan berdoa, ya. Tapi Kristus itu ada di dalam kita. Ya. Umpamanya Tuhan saya mau tidur, kita naik tempat tidur dalam nama Tuhan Yesus saya mau tidur. Besoknya kita bangun, ya, ya, dalam nama Tuhan Yesus saya bangun, ya. kita berdiri. Terus kita namanya minum air hangat, ya, Ya. sebagai pembuka, sebagai pemanas tubuh, air hangat. Kita ambil dalam nama Tuhan Yesus, kita ambil itu air dari dispenser. Ya. Ya.
dalam nama Tuhan Yesus saya minum. Ya. Terus kita mau mandi, ya, masih di dalam nama Tuhan Yesus saya sikat gigi. Nah, apa pikiran kita hari itu selalu didahului dengan nama dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama. Ya. Jadi dengan menyebut nama itu, ya, Tuhan itu sudah tersalur masuk dalam kita. Oh, dia bertakhta Ya. dalam hati kita, menjadi takhta dari Tuhan Yesus itu sendiri. Sudah itu caranya lagi mengisi kita supaya dari surat kita baca firman. Baca firman, bergaul akrab dengan Tuhan, baca firman. Ya. Dengan firman itu langsung disuntikan itu agisaru pada kita. Keilahian itu mengalir. Oh. Jadi kalau keilahian itu mengalir, kita berganti acara dari sudah ini ke mandi, main handuk, pakai celana, kembali masuk kamar. Acara dengan cara selalu dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Tuhan itu sudah pada satu hari kita bisa menyebut nama Tuhan berapa kali? Bisa ratusan kali. Walaupun tidak terucap dengan kata-kata, Dan ucapan itu dalam nama. enggak maksudnya diucapkan atau dalam hati diucapkan. Diucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hati juga boleh. Ya karena Tuhan tahu. Iya. Dia melihat hati. Tapi Tuhan itu sudah kita sebutkan itu bisa ratusan kali, bisa juga sampai tergantung acara kita. Iya. Berganti dari makan ke minum, dari cuci mulut segala macam, berlaku kegiatan kita bekerja dalam Tuhan Yesus sambil pekerjaan saya. Maka roh Tuhan yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 17 ini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, pada saat kita punya pergumulan, ya, mengucap syukur kan sulit ini mengucap syukur, tapi kita dalam tekanan pergumulan. Ya, kita harus merespon pergumulan. Bagaimana? Apakah kita jadi lupa, bahkan bisa menggugat Tuhan itu sendiri? Di mana kau Tuhan? Ya, ada suatu ilustrasi Kupri, ya. Jadi dia berjalan di pantai, kemudian awalnya dia lihat ada 4 jejak kaki, 2 orang berjalan. Suatu ketika dia lihat ke belakang cuma 2, dan dia bertanya, di mana kau Tuhan? Karena pada saat dia berjalan itu, dia berjalan dengan pergumulan. Nah, pada saat itu Tuhan bilang, kau memang cuma lihat 2 kaki di situ, 2 jejak kaki, karena aku menggendongmu. Nah, bagaimana mengucap syukur sehingga sampai ke titik bahwa aku menggendongmu, di mana kau tidak sanggup lagi memikul bebanmu, sehingga apa yang disebut di sini, ya, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Ya, dia menghadapi pergumulan dan dia bisa mampu mengucap syukur. Bagaimana ini? Jadi Tuhan Yesus kan memang juga berkata di 1 Korintus 10 ayat 13. Iya. Cobaan-cobaan yang kamu alami, ada cobaan yang masih dalam 1 Korintus 10 ayat 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Gimana ini? Terjawab ya? Iya, tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi artinya ketika beban itu lebih, sebetulnya jejak kaki yang 2 tadi Yesus yang memikul. Ketika kita berserah kepada Dia tidak membiarkan kita dalam pencobaan yang di luar kemampuan kita. Itu maksudnya. Jadi Yesus kelihatan, tapi dia kakinya kelihatan, dia berdiri di situ. Iya. Ya. Karena Tuhan itu roh, ya.
Tapi jejak kakinya itu membuktikan bahwa dua itu ada di atas kakinya. Bagaimana kita sampai menjadi surat Kristus? Ternyata Yesus pun menyertai kita, ya, menyertai kita, sehingga kita mampu mengucap syukur tidak hanya pada saat kita mendapatkan sukacita, pada saat kita mendapatkan, yang paling sulit adalah bersyukur pada saat mendapatkan pergumulan. Ternyata ketika kita merasakan bahwa beban itu tidak ditanggung sendiri, disitulah kehadiran Tuhan nyata, Dia bertakhta dalam kehidupan kita. Ya. Disinilah kita harus menjadi bejana, ya. Bejana, maksudnya apa ini? Menjadi bejana. Kita bejana Kristus kita. Kita kan ada serupa pada penciptaan manusia. Ya. Manusia itu kan penciptaan yang segambar dengan. Iya, Kejadian 1:27. Ya. Segambar supaya nanti kita sebagai gambar itu bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Oh, makna kita bisa diisi seperti bejana. Gambar apa? Itu kita diisi oleh Tuhan. Maka pada akhirnya dikatakan apa? Kalau kita terus baca firman, ikuti persekutuan, ikuti diskusi, ya, itu otomatis akan terjadi penyaluran keilahian. Kita sebagai manusia insani diisi oleh keilahian Kristus. Tapi ketika dibilang bejana, itu kan gampang pecah. Namun ramah rapor. Nah, bahasa Bataknya. Jadi apa jadi bejana yang gampang pecah? Jadi kalau memang kita sudah bersama Kristus, itu pasti Kristus kan tidak mau pecah. Oh. Ya. Nah sehingga apa yang dikatakan di Galatia 2 ayat 20 ya. Iya. Aku hidup, tapi bukan aku yang hidup, tapi Kristus telah hidup dalam kehidupan aku. Iya, iya. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Ya, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi bejana yang rapuh ini, kalau kita tidak isi dengan Kristus, dia rapuh. Tetapi begitu Kristus yang bertakhta dalam bejana ini, dia menjadi kuat. Itulah kira-kira maknanya nih ya. Jadi itulah karena emang kita, meskipun kita sebagai manusia, tapi kita bukan kita yang hidup lagi dan kita tetap Kristus. Itulah yang dilihat orang. Maka kita jadi saudara Kristus. Oh, sangat luar biasa. Kita dapat alasan mengapa kita bersedia menjadi surat Kristus. Karena seperti bejana tadi, kalau kita tidak menjadi surat Kristus, kita rapuh, berantakan. Tapi dengan adanya kehadiran Kristus bertakhta dalam bejana ini menjadi kuat. Bukan berarti beban itu tidak ada. Ya. Karena beban itu dilihat Tuhan yang ketika kemampuan kita dilihat oleh Tuhan. Ketika memang kemampuan kita tidak sampai kepada beban itu, Tuhan sendiri akan menanggung sehingga bejana ini tidak rapuh. Kekuatan itu ada dari Tuhan. Puji Tuhan. Satu pembahasan yang dalam didukung oleh firman Tuhan. Itu yang menjadi mahal. Didukung oleh firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi surat Kristus? Mengapa kita menjadi surat Kristus? Mengapa kita menjadi surat Kristus dan bagaimana kita menjadi surat Kristus? Puji Tuhan. Amin.